Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pencinta sejarah? Kami di sini membagikan seputaran sejarah-sejarah silam. Silahkan subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu sebelum kita lanjut. Inilah sejarah hari ini, semoga bermanfaat. Tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Dari berbagai sumber, tragedi pembantaian di Ibicut, atau dikenal luas dengan nama tragedi Arakundu, adalah sebuah peristiwa pembantaian sipil yang terjadi pada tanggal 4 Februari tahun 1999 di Ibicut, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Tulisan yang saya jadikan audio ini bersumber dari Aceh Watch, selektis dan terpercaya. Untuk lebih jelas tentang sejarah Arakundu silahkan cek link di deskripsi saya tempelkan. Sebelum itu simak baik video ini supaya tidak gagal dalam pemahaman. Peristiwa yang diduga dilancarkan oleh aparat ini menewaskan 7 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Kasus ini diduga merupakan aksi balasan pasca menghilangnya sejumlah anggota TNI pada tanggal 29 Desember tahun 1998 usai sweeping dari sejumlah pria bersenjata di lokasi yang tak jauh di Ibi. Kemudian pada tanggal 2 Februari tahun 1999, warga desa Matang Ulim, Darul Aman, Aceh Timur, bersama-sama menyiapkan pentas kegiatan di lapangan Simpang Kuala, Ibicut. Konon, di tempat itu, akan berlangsung ceramah Aceh Merdeka. Berdasarkan catatan, sejumlah tentara sempat mengobrak-abrik lokasi acara pada siang harinya. Mereka juga sempat memukul panitia serta para pemuda yang membuat panggung serta para pria lainnya yang berada di lokasi. Namun tragedi itu ternyata tak membuat acara batal. Malam harinya, ribuan masyarakat tetap memadati lokasi acara. Kemudian, sekitar pukul 0.45 waktu Indonesia Barat, warga melaporkan adanya pelemparan batu dari arah koramil setempat, yang kebetulan berada di jalan pulang dari lokasi dakwah tadi. Sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat kembali terdengar suara tembakan. Sejumlah warga dilaporkan roboh di tempat. Dikutip dari berbagai sumber, setelah gelombang tembakan pertama, terjadi lagi penembakan ke arah massa. Setelah banyak massa berjatuhan, seorang saksi mata mendengar anggota TNI mengatakan, "Kamu yang membunuh tentara, habis semua. Kamu potong leher, kamu campak ke sungai." Beberapa korban lainnya menyebutkan para pelakunya adalah anggota Batalion Linut 100. Sebanyak 58 korban yang tertembak dinaikkan ke dalam truk aparat, baik yang sudah tewas maupun yang terluka. Tetapi ada juga beberapa korban terluka yang tidak terangkut karena bersembunyi di selokan samping jalan. Sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, banyak saksi mata melihat 3 truk militer yang mengangkut korban penembakan bergerak menuju jembatan Sungai Arakundu. Sebelum diangkut ke truk, para korban diikat terlebih dahulu dengan kawat di sekujur tubuhnya, kemudian dimasukkan ke karung goni milik masing-masing tentara. Batu besar diikatkan di setiap karung sebagai pemberat, lalu karung tersebut dilemparkan ke Sungai Arakundu. Seorang saksi mata lain mengatakan bahwa ceceran darah di sekitar jembatan Arakundu berusaha ditutup-tutupi dengan pasir oleh tentara. Pasir tersebut adalah hasil penambangan penduduk sekitar sungai yang biasa ditumpuk di dekat jembatan. Pada tanggal 4 Februari pukul 8.00 sampai 12.00 WIB, tentara masih bertahan di sekitar lokasi pembantaian Ibicut. Penembakan acak secara membabi buta pun masih terjadi sesekali. Hari itu juga sampai keesokan harinya, penduduk desa melakukan pencarian di sungai dan berhasil mengangkat 6 karung berisi jenazah korban. Jasad korban ketujuh yang ditembak mati ditemukan di dalam kendaraannya. Puluhan warga sipil terluka akibat insiden ini. Sebanyak 58 orang ditangkap dan kabarnya disiksa saat ditahan di penjara. Mereka semua dilepaskan tanggal 5 Februari. 3 orang yang dituduh sebagai penceramah dalam kegiatan di Simpang Kuala sekaligus anggota GAM ditangkap aparat keamanan dan diadili.
Pasca insiden ini, 13 orang dilaporkan hilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Pencarian korban dilakukan dengan alat tradisional, karena tentara dan pihak lainnya tidak membantu melakukan pencarian. Sebagian besar korban tidak mengapung, karena di tubuh mereka diikat alat pemberat berupa batu. Nah, ini hanya sekilas saja yang saya bagikan. Untuk jelas dan lebih banyak lagi informasi tentang sejarah Aceh, cek link di dalam deskripsi saya tempelkan, atau kunjungi Aceh Watch. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.